Jumpa lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat. Untuk kali ini kita mungkin akan membahas segmen yang penting tapi agak berbeda, yaitu tentang kehidupan kita di dalam keluarga. Kenapa banyak perceraian? Kenapa banyak perceraian? Kenapa orang menikah hanya sesaat ya? Ya beberapa orang mungkin menikah hanya beberapa hari gitu ya. Ya kalau sampai bertahun-tahun juga itu alhamdulillah gitu kan. Tetapi masalah yang sekarang banyak terjadi adalah orang yang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun akhirnya bercerai. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Saya ingin memberikan statementnya begini. Kesalahannya adalah sebenarnya bukan pada masalah perceraian itu sendiri. Ya, pernikahan itu hancur, pernikahan itu akhirnya gagal adalah karena kesalahan pada saat pernikahannya, bukan pada saat perceraiannya. Nah, mengapa demikian? Ya, kita akan bahasnya sambil ngopi. Ya, oke, saya langsung saja. Ya, sebenarnya tujuan pernikahan itu apa? Nah, itu yang tidak dipahami. Jadi orang itu selalu ingin berumah tangga, jadi berpikirnya happy. Ya, terus berumah tangga berpikirnya sakinah, mawadah, warohmah, gitu kan? Tetapi ketika mereka masuki pernikahan, nah ternyata nggak semudah yang dipikirkan, tidak sebahagia yang dipikirkan. Tetapi apakah ada orang yang bahagia sampai akhir sampai mati? Ada, karena mereka sebenarnya mengerti apa arti tujuan pernikahan. Banyak orang menikah itu sebenarnya karena hubungan seks, ya, karena ingin menikmati seks, ingin ya berkasih-kasihan, peluk-pelukan gitu, duaan, romantis gitu kan. Itu suatu kesalahan besar. Itu yang pertama, kesalahan besar pertama. Yang kedua adalah banyak orang menikah itu ingin punya anak. Ingin punya anak gitu kan. Jadi ketika tidak punya anak ya bercerai gitu kan. Banyak orang menikah ingin bahagia. Jadi ketika banyak masalah di dalam rumah tangga itu jadi bercerai. Jadi sebenarnya ketika orang menikah orang lupa bahwa yang masalahnya satu itu menjadi dua. Karena masalah si A yang perempuan akan bertemu dengan masalah si B yang laki-laki. Belum lagi si keluarga si A, keluarga si B. Jadi sebenarnya ketika orang menikah itu, dia adalah orang yang siap menghadapi banyak masalah. Ya, masalah ekonomi, masalah tidur ngorok gitu kan. Ya, masalah tetangga segala macam, masalah rumah, banyak. Jadi sebenarnya ketika orang ingin menikah, dia harus berpikir bahwa ketika dia menikah, dia akan menghadapi masalahnya yang bertambah banyak. Nah, itu yang akhirnya pernikahan itu menjadi gagal. Karena orang berpikir kalau menikah masalah selesai. Padahal ketika orang menikah sebenarnya masalahnya bertambah banyak. Orang yang tidak punya rumah ingin punya rumah. Orang yang tidak punya mobil ingin punya mobil. Orang yang tidak punya anak ingin punya anak, ya kan? Orang yang ingin makan enak. Ya, orang yang banyak lah yang hal yang akhirnya kita ketemui. Banyak hal yang salah di dalam tujuan pernikahan. Nah, kita kembali dulu ke masa lalu, zaman baheula lah. Ya, kenapa saya selalu baliknya ke zaman baheula? Karena fakta itu harus berdasarkan sejarah, harus ada latar belakangnya. Kenapa kita begini, kita begitu, itu ada latar belakangnya. Nah, jadi waktu Allah menciptakan Adam itu sendirian, kesepian. Lalu diberikanlah wanita di sisinya yang diambil dari dirinya sendiri. Jadi wanita itu berasal dari laki-laki. Nah, itu yang jangan nanti dianekdotkan mana duluan, telur dulu atau ayam dulu, enggak. Jadi telur itu berasal dari ayam gitu kan, ibaratnya kalau bicara tentang Adam, bahwa wanita itu berasal dari laki-laki, ya kan. Walaupun laki-laki dilahirkan dari wanita, tetapi pada mulanya, ini bicara tentang pada mula awalnya adalah wanita itu berasal dari laki-laki dan dipakai oleh Allah untuk menjadi penolong yang sepadan. Jadi penolong itu artinya orang yang punya kekuatan juga, dan itu yang harus dipahami. Nah, makanya akhirnya bangsa-bangsa dosa segala macam di seluruh dunia itu akhirnya menghina wanita. Jadi sebenarnya tidak bisa, wanita itu tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan karena sejajar. Karena itu dia dari laki-laki. Jadi kalau dalam istilah sekarang itu cloning ya, istilah sekarang cloning artinya saya petani,
mengkloning, mengkultur segala macam itu kan memiliki sifat dan karakter yang sama dengan indukannya. Nah, demikian juga sebenarnya wanita itu memiliki sifat dan karakter yang sama dengan laki-laki. Jadi tidak bisa direndahkan, gitu kan. Kalau saya punya pohon rambutan lalu saya cloning, ya anak dari pohon rambutan itu sama dengan indukannya, tidak bisa direndahkan, gitu kan. Nah, itulah yang analogi yang saya coba sampaikan supaya saudara atau kita semua ngerti bahwa tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya setara. Nah, tapi kenapa? Misalnya istri harus menghormati suami, suami harus mengasihi istri, menyayangi. Yaitu ada timbal balik. Menghormati itu adalah kewajiban, gitu kan. Nah, jangan sampai menghina, gitu kan. Makanya wanita yang menghina suaminya itu ya hidupnya hancur. Ya karena tidak boleh, karena dari situ dia berasal. Sama aja kalau istilah ibu-ibu, nenek-nenek, kacang lupa kulitnya. Ya, itu yang harus dipahami. Kenapa walaupun setara, ya, laki-laki tidak boleh merendahkan wanita, dan wanita tidak boleh merendahkan laki-laki, karena dari laki-laki lah asalnya wanita. Ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Lalu Allah ini menyuruh Adam dan Hawa ini menikah, ibaratnya ya, berkembang biaklah, kuasai bumi, berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu sebenarnya sebagai wakil Allah di muka bumi, suruh berkuasa atas bumi ini, suruh dipelihara, bukan dihancurkan, gitu loh. Itu intinya. Jadi berkeluarga itu untuk memelihara bumi, beranak cucu lah. Itu untuk kuasai semua, gitu kan, bumi. Dirawat gitu, bukan dikuasai, dihancurkan. Nah, itu kesalahan pertama di dalam berumah tangga. Atau kesalahan manusia lah pada umumnya, akhirnya manusia itu menguasai bumi untuk dihancurkan. Manusia menguasai bumi atas dasar apapun, akhirnya dirusak gitu. Dibuat polusi. Ya, sampai sekarang ya kemajuan modern teknologi itu kan sebenarnya sedang merusak bumi. Kita bumi kan semakin sakit karena manusia. Karena itu tadi tujuannya yang salah. Nah, lalu kenapa pernikahan itu menjadi hancur? Karena manusia tidak lagi berkuasa atas bumi. Kenapa? Karena digoda oleh setan, ya, sehingga keluarga itu menjadi hancur. Nah, ketika keluarga itu hancur, maka yang menguasai dunia ini adalah bukannya setan ya sebenarnya, tapi manusia yang rusak, gitu kan. Nah, akhirnya karena manusia itu menjadi rusak, akhirnya membawa kerusakan di mana-mana. Kenapa? Ya karena tidak lagi melakukan pernikahan sesuai dengan tujuan Allah untuk menguasai bumi, sehingga bumi itu penuh dengan kemuliaan Allah ceritanya. Nah, jadi bagaimana apa yang Allah kehendaki, betul di dalam Islam itu dikatakan bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi, jadi pemimpin, bukannya setan yang jadi pemimpin. Gitu kan, bukan kejahatan yang memimpin, karena manusia punya karakter ilahi. Nah, jadi kalau menyimak channel saya itu harus bolak-balik sana ke sini, bahwa karakter manusia, siapa kita manusia semua itu harus dipelajari dulu, baru bisa masuk misalnya ke masalah pernikahan ini. Nah, tujuan keluarga dibentuk oleh Allah supaya Allah tuh hadir di tengah-tengah keluarga, dan supaya manusia yang berkembang biak ini menguasai bumi sama seperti Allah berkuasa atas bumi, dipelihara bukan dirusak. Nah, ketika dosa Adam dan Hawa menentang Allah, ya sebenarnya sudah mulai merusak bumi, ya kan, dosa, pembunuhan segala macam, ya kan. Dulu manusia cuma makan hewan dan tumbuhan, itu sejarahnya. Cuma makan tumbuhan, buah-buahan dan sayuran ibaratnya. Tetapi kemudian manusia mulai menyembelih hewan, ya, mulai memakan darah. Jadi ya bagi orang Kristen atau orang Yahudi itu tahu sejarahnya itu. Nah, dan ternyata di Cina, di ajaran Tao segala macam, Buddha juga, mereka tetap mengingat bahwa sebenarnya yang dimakan manusia itu sayuran dan buah-buahan. Makanya di dalam agama Tao itu tidak boleh menyembelih hewan atau memakan binatang, gitu kan. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa akhirnya manusia itu ya punya karakter yang rusak, gitu kan, karena apa yang dimakan, apa yang dilakukan itu pada akhirnya tidak sesuai lagi dengan tujuan penciptaan, tujuan Allah kenapa memberikan wanita di sisi laki-laki. Nah, itu adalah yang harus kita dasari, ya. Jadi ketika kita sadar bahwa
di keluarga lah Allah itu mau berkuasa. Jadi ada seorang rohanian berkata, di mana kita bisa mengenal Allah? Di agama, di ajaran-ajaran, ya, ya kan? Di doktrin-doktrin, dalil-dalil, enggak. Allah itu bisa dikenal di dalam keluarga. Jadi kalau keluarga itu tidak mengenal Allah, Allah tidak ada di situ, ya, cuma ada di agama, ya. Makanya akhirnya keluarga itu menjadi rusak. Suami tidak berfungsi sebagaimana mestinya, istri tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akhirnya melahirkan anak-anak yang pemberontak, gitu kan. Akhirnya melahirkan keluarga yang tidak sakinah mawadah warohmah. Akhirnya orang mencari ilmu, bagaimana bertemu dengan Allah, ya dibentuklah agama-agama. Orang mencari ilmu bagaimana sebenarnya membentuk keluarga yang baik, gitu kan. Ya muncullah pengajaran-pengajaran, tapi sebenarnya intinya kan cuma satu. Keluarga dibentuk supaya Allah hadir di tengah-tengah di situ, ya kan, ada pada manusia. Jadi Allah itu hadir di tengah jemaah. Jemaah itu adalah 2 atau 3 orang berkumpul, Allah hadir di situ, yang disebut dengan hadirat, ya. Makanya istilah agama disebut hadirat. Hadirat Allah itu ada di dalam keluarga karena berjemaah. Ya kalau sendiri itu kan namanya, kalau istilah sholat di dalam Islam ya sendiri ya sholat tunggal lah, gitu kan. Apa namanya, saya jadi lupa. Jadi orang sholatnya tidak berjemaah, gitu. Tapi di dalam baik Kristen, Islam, Yahudi atau agama lain, ketika berjemaah itu hadirat Allah itu semakin terasa. Nah sebenarnya itu tapi di mana sebenarnya? Yaitu di keluarga. Ketika ada 2 orang, ya, ada 2 orang itu menyebut nama Allah, Allah hadir. Nah itu fungsinya. Keluarga pertama adalah untuk menyatakan kehadiran Allah, dan sifat-sifat Allah itu dinyatakan. Bagaimana? Apakah Allah itu maha pengasih? Ya harus ada hubungan sama. Sifat karakter Allah yang pengasih penyayang itu dinyatakan di dalam keluarga. Suami mengasihi istri dan menyayangi segala macam. Jadi keluarga itu menunjukkan, Allah ingin menunjukkan bahwa itu ada surga. Jadi bukan neraka, ya. Sekarang kan keluarga itu menjadi neraka. Neraka di bumi itu neraka di rumah. Sehingga orang tidak betah di rumah karena rumah itu menjadi neraka. Itu kesalahan terfatal dan terbesarnya di dalam keluarga. Ketika rumah atau keluarga itu menjadi neraka, bukan menjadi surga. Jadi maksud Allah itu adalah, ya, di rumah, di bumi ini seperti di surga. Jadi kalau orang yang pasti masuk surga, pasti di rumah tangganya seperti di surga, gitu kan. Ya, terus karena di rumah, di keluarga itu hendak dinyatakan sebagai gambaran surga, ya, gambaran surga, hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, kan, hubungan manusia dengan alam itu terjadi di keluarga sebenarnya. Cara berpikir manusia itu, ya, kenapa ada korupsi, kenapa ada ini, itu semuanya dari keluarga sebenarnya. Ya, saya menyampaikan semuanya dari keluarga. Jadi keluarga yang nggak benar itu, saudara mau belajar agama apapun itu nggak akan benar. Ya maaf ya. Nah, karena keluarga itu mencerminkan hubungan manusia dengan Allah, ya, suami istri juga mencerminkan, maka diberikanlah ada yang namanya cinta. Nah cinta itu, ya, di situ cinta itu berasal dari Allah yang dipelajari. Bagaimana berbagi itu ada di dalam keluarga. Bagaimana saling memaafkan itu ada di dalam keluarga. Jadi kalau ada, ya, saya pernah cerita, ada orang teman kalau lihat orang salah sedikit diajak, wah, itu berarti di keluarganya dia nggak benar. Dan keluarga yang nggak benar itulah yang tidak mengenal Allah. Jadi Allah itu di keluarga. Belajar mengampuni di mana? Di keluarga. Belajar saling membantu di mana? Di keluarga. Belajar saling mengasuh di mana? Di keluarga. Belajar saling membangun. Belajar saling, misalnya, saudara tahu kalau cinta, ya kan, cinta. Terus orang yang saudara cintai itu dia salah, kan dimaklumi. Ya udah nggak apa-apa. Nanti besok kita belajar lagi ya, jangan lakukan itu. Tetapi lihat di agama nggak bisa begitu. Agama kan sekarang begitu. Ya itulah sebenarnya cinta Allah itu ada di situ. Belajar tentang cinta kepada Allah itu di situ. Belajar mengampuni. Kalau anak saudara narkoba, apa saudara tendang dari rumah? Ya kan, dianiaya, dipecut, itu enggak kan? Diampuni dan diberi kesempatan. Diberikan kesempatan kedua, ketiga, sampai ke berapa. Saya bertemu dengan orang-orang tua yang tidak agamawi, gitu, tidak rohani. Dia pengampunan terhadap anaknya, gitu kan. Itu luar biasa. Makanya ada istilah kasih ibu sepanjang masa. Karena ya begitu di pengampunan, salah diampuni, gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang saya kenal yang anaknya itu
udah gimana gitu kan, udah terpengaruh lingkungan, dia tetap mengampuni, berharap. Bahkan ada orang tua yang diadili sama anaknya karena gara-gara warisan, tetap aja orang tua itu mengampuni. Itulah gambaran Allah di dalam keluarga. Jadi kalau keluarga itu tidak membawa kita mengenal Allah, ya itu keluarga yang salah. Makanya dunia itu menjadi salah. Justru yang paling jahat saya pernah ceritakan adalah orang yang beragama, lebih kejam daripada setan. Setan tidak pernah membunuh, tapi orang membunuh berdasarkan agama. Itu banyak sekali. Ya, setan tidak pernah memfitnah, setan tidak pernah menyebar berita hoak, tapi manusia menyebar berita hoak. Itu di mana? Dimulainya dari keluarga. Ya. Jadi kalau keluarga itu baik, maka dunia ini akan menjadi baik. Jadi seperti apa yang kata Madam Teresa, ya. Kalau kamu ingin mengubah dunia, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, cintai keluargamu, maka kamu akan merubah keluargamu, dan keluargamu itu akan mengubah dunia. Jadi sederhana itu gitu. Sebenarnya mengenal Allah ya sesederhana itu, mengubah dunia ya sesederhana itu. Banyak orang ingin mengubah dunia, mengubah keadaan, mengubah masyarakat, tetapi tidak mengubah keluarga, gitu kan? Jadi keluarga itulah sebenarnya gambaran Allah bisa hadir. Ya, jadi saya banyak ketemu dengan orang-orang yang tidak rohani di kampung-kampung ya. Saya melihat ada gambaran Allah di situ. Ada karakter Allah di dalam keluarga, saling mengasihi, saling memaklumi, tidak pernah teriak, tidak pernah menghakimi. Coba bayangkan, banyak artis-artis ya saat ini ketika menikah ramai saling mencintai, tapi ketika udah mau bercerai saling buka borok. Itu tidak ada cinta, itu bukan keluarga. Keluarga menjaga rahasia. Keluarga tidak akan mempermalukan anggotanya. Jadi seorang suami tidak akan mempermalukan istrinya, kalaupun istrinya salah, pasti dilindungi. Ya kan? Saya bertemu dengan orang-orang yang jahat, ya. Tetapi saya bingung, kenapa kok dilindungi gitu kan? Kenapa kok disayangi? Aduh, nggak bisa seperti itu gitu kan? Kok suami yang jahat dilindungi, istrinya yang suka nipu-nipu sana dilindungi gitu kan? Ya nggak bisa seperti itu gitu. Saya baru saya. Nah ternyata itulah yang namanya cinta. Mereka itu sebenarnya kejahatan tidak bisa dilindungi, tetapi mereka memaklumi. Ya kamu karena punya harapan untuk berubah. Ya saya mungkin pernah cerita tentang kisah yang saya tulis, yaitu tentang Aisyah gitu kan. Bagaimana suaminya itu seorang penjahat, pemabuk, penjudi, perzina, lalu ditegur sama ustadz, udahlah, ditegur sama keluarga, tinggalkan laki-laki semacam itu cuma akan membawa kamu susah hidup. Tapi dia bilang gini, kalau bukan saya, siapa yang akan mencintai dia? Nah sama juga mungkin saya pernah ceritakan tentang Hosea yang menikahi seorang pelacur, terus setelah punya anak, istrinya itu melacurkan dirinya lagi, bahkan dijual ke Germo dan dia harus tebus lagi, ya kan? Ya itulah cinta di dalam keluarga. Kalau tidak ada itu, keluarga itu bullshit, keluarga itu cuma hubungan seks, keluarga itu cuma pengen enak, keluarga itu tidak memuliakan Allah. Allah dihina itu di dalam keluarga. Saya belajar. Saya menikah terlalu muda. Umur saya belum 20 tahun ketika saya menikah. Dan saya melakukan banyak kesalahan. Saya tidak bisa menjadi bapak yang baik karena umur saya masih muda. Saya tidak bisa menjadi suami yang baik karena saya masih terlalu muda. Ya makanya ada orang rohani yang berkata, laki-laki sebaiknya menikah setelah umur 30 tahun ke atas, karena sudah menjadi dewasa dan belajar bertanggung jawab. Dan saya adalah orang yang gagal. Di dalam rumah tangga saya yang gagal. Saya membagikan ini, bukan saya orang yang sukses di dalam rumah tangga, tapi saya belajar. Nah karena saya salah, saya belajar dong. Ya sama ketika kita belajar matematika di sekolah, kita salah. Nah karena kita tahu salah, kita harus belajar mana yang benar. Nah demikian juga saya. Jadi saya tidak mengajarkan saudara bahwa saya adalah orang yang sempurna di dalam rumah tangga. Tetapi karena saya belajar dan saya menemukan. Dan ketika saya menemukan, ya saya sharingkan. Jadi saya bukanlah orang yang sempurna. Gitu kan banyak orang berpikir, wah kalau rohaniawan ini sempurna, kalau enggak saya. Semua yang saya bagikan di channel ini adalah pengalaman saya, dan bukan berarti saya itu sempurna. Ya, bahwa saya itu nggak pernah salah. Justru di dalam keluarga lah kita tahu apa itu arti kesalahan, kita tahu itu apanya arti dosa, arti mengampuni segala macam. Nah, disitulah kita belajar tentang kejujuran, disitulah kita belajar tentang pengampunan, disitulah kita belajar tentang kesetiaan. Nah ketika itu tidak ada di dalam keluarga, saya bilang bullshit, omong kosong. Jadi ketika kita ingin membangun rumah tangga, ketika kita ingin menikah, ya kita harus tahu tujuannya seperti apa.
Tujuannya supaya Allah dinyatakan di dalam keluarga, supaya sifat-sifat karakter Allah, kasih sayang, semuanya itu ada di dalam keluarga, ya kan? Bahkan ketika orang saling menyakiti di dalam keluarga, itu akan ada pengampunan terus gitu kan. Jadi saya belajar sama istri saya, kami itu banyak salah, kami itu sering berantem sebenarnya, sering bertengkar, tetapi kami saling mengampuni. Wah, saya kalau marah, saudara tidak bisa bayangkan, saya pedas ngomongnya. Tetapi setelah saya marahin habis-habisan gitu kan, saya peluk istri saya minta maaf. Jadi saya tahu walaupun istri saya yang salah, gitu misalnya, atau anak saya yang salah, saya marahin, semua saya tegur segala macam, ya, dan keras gitu kan. Tetapi setelah itu saya minta maaf dan berkata, lain kali jangan begitu ya, gitu kan. Jadi itu adalah yang namanya pengampunan kan. Ya, orang yang salah seharusnya berbeda dengan orang yang berkata kalau orang salah diajab. Itu orang yang tidak punya keluarga sebenarnya, atau keluarganya sebenarnya nggak benar. Jadi saya ngomong sama teman-teman yang sering ngomong orang bersalah diajab-ajab terus ya, atau ya dunia politik sekarang ini kan begitu kan di Indonesia. Itu soalnya cek aja keluarganya nggak benar pasti. Dan cek aja sebenarnya dia rohani, mengaku rohani saja tapi tidak mengenal Allah, ya kan. Jadi yuk mari kita saudara kita belajar dari kesalahan saya, ya kan. Saya banyak salah di dalam membangun rumah tangga dan itu fatal, ya kan. Sampai hari ini setelah puluhan tahun saya menikah ibaratnya, itu masih terasa kesalahan-kesalahan itu seolah-olah tidak bisa diperbaiki, ya. Masa lalu itu tidak bisa diperbaiki, tetapi kita bisa masa depan yang bisa diperbaiki, yang bisa dicegah gitu kan. Kalau yang sudah rusak masa lalunya, saya tidak bisa. Semua orang tahu karakter saya akhirnya gitu kan. Ya itu masa lalu. Kalau ada orang yang menuntut saya, oh kamu harusnya, ya tidak bisa, masa lalu tidak bisa. Masa saya harus balik lagi ke tahun sekian untuk memperbaikinya dari sana, kayak pakai mesin waktu, nggak bisa. Nah, jadi yuk kita belajar dan kita belajar bahwa tujuan pernikahan itu apa. Tujuan pernikahan adalah untuk memuliakan Allah, untuk supaya apa? Cita-cita Allah gitu, kehendak Allah di muka bumi ini tercapai, supaya manusia berkuasa, supaya manusia memuliakan Allah, supaya manusia itu memelihara bumi, ya bukan menghancurkannya gitu kan. Nah, makanya ketika tujuan itu kita pahami dan ngerti, maka apapun yang terjadi, kelemahan apapun di dalam keluarga kita, apakah saudara orang cuma yang nggak sekolah gitu kan, tetapi itu akan luar biasa terjadi. Apakah orang di kampung tinggal di gunung, ya tetap bahagia karena tujuannya Allah itu tercapai. Ketika tujuannya tercapai, Allah dimuliakan di dalam keluarga kita, maka kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, marohmah. Jadi tidak perlu mikir-mikir belajar sakinah, mawadah, marohmah itu seperti apa, nggak usah. Yang penting tujuan Allah di dalam hidup kita itu tercapai. Nah, untuk tercapai ya kita harus paham sendiri untuk apa kita hidup, kenapa Allah menciptakan kita, bagaimana kita hidup di dalam kehendak Allah, bukan kehendak diri kita. Kan kita cuma alat, kita semua ciptaan yang diciptakan untuk tujuan Allah, bukan diciptakan untuk tujuan kita sendiri. Ya, terima kasih sudah menyaksikan materi kali ini. Saya berharap setelah menyimak materi ini kita melakukan hal yang benar di dalam pernikahan. Jadi kalau belum tahu, belum ngerti, lebih baik jangan menikah. Nggak apa-apa. Mau umur 40 tahun menikahnya juga tidak apa-apa. Yang penting kita tahu tujuannya. Ketika tujuannya kita tercapai, maka kita akan memuliakan Allah di muka bumi ini, bukan hanya di keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.